dikatakan Rudi, ibu mengincar harta anak ibu. Dan saya percaya apa yang dikatakan Rudi. Di sini bukan masalahnya mengincar atau tidak mengincar. Itu hak saya. Oke, Itu Rudi. haknya anak saya. Harta apa Rudi? Yang Rudi lihat. Hartanya saya lihat seperti tanah ya, tanah, sebidang tanah. Ada sawah juga, Iya, memang betul. tanah sawah. Itu punya anak saya semua. Ya tapi kan hak istrinya kalau dia udah meninggal. Iya, betul. Tapi dia menceritakan semua itu. Mas, dia Ada. ya masalahnya, Mas. Dia serahkan semua itu. Bahkan dari apartemen, mobil, bahkan dia kuliah sampai S2. Itu uang anak saya semua. Ya hak dia lah, dia kan istrinya. Memang betul. Tapi dia menyerahkan semuanya, Mas. Sampai saya mau minta saja buat pendidikan adiknya lagi itu tidak dikasih sama dia. Oke. Ibu dengar ya. Malah dia yang kuasain semua harta kita. Dengar ya. Dengar apa Sebelum lagi anak sih? ibu meninggal, hartanya udah dikasihin ke aku, Bu. Mana buktinya? Kamu kan belum punya anak sama dia, jadi kamu nggak berhak, tahu nggak? Aku kan Yang istrinya. berhak kita dong, keluarganya. Tapi Aku mana? cuma- Mana buktinya? Kalau harta anak saya itu sudah diserahkan sama kamu semua, mana buktinya? Ibu, saya masakin dia, masa hartanya jatuh ke orang lain? Kayak istri dong. Betul Bu. Mas Uya, Iya. Mas Uya punya istri. Istri Mas Uya wajib memberikan haknya, Mas Uya. Memasaknya itu kewajiban seorang istri. Ya sama juga. Sama juga. Nah, memang betul. Diam sana. Dengar ya. Kalian ini perempuan. Oke. Kalau kamu punya suami, hartanya habis dimakan oleh kamu, sedangkan ibu kamu menderita. Bagaimana? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin apa? Oke, saya tanya, menurut kalian? Oke, menurut kalian ini harta almarhum suaminya itu hak Ines apa hak ibunya? Ines duduk, Ines. Ines duduk. Diam, turun kalau berani. Jangan di situ, turun ke sini. Kamu tahu apa tentang keluarga saya? Di mana-mana, istri juga meminta jatah dari suami karena ini hasil nafkahnya. Jatah apa? Jatah apa? Tenang ya. Suami disuruh mencuci. Mendingan suruh pulang. Gara-gara kamu tahu nggak? Gara-gara Mendingan kamu pulang. Kamu duduk, kamu duduk, kamu duduk, kamu duduk. gara-gara dia tahu nggak? Oke. Kamu itu nggak malu dilihat sama Semua tenang orang dulu, kayak kita dia? belum dengar statement dari Ines, ya. Ya. Arbi silakan Arbi. Oke, Ines, ketika kamu lihat benda ini bergerak ke depan dan ke belakang, kayak niatnya dalam hati kamu untuk nyaman, rileks, dan lebih tenang lagi ketika kamu mengatur nafas kamu 1, 2, dan 3. Oke. Setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Dan apapun yang terjadi ketika kamu melihat benda tersebut, maju dan mundur. Oke. Senantiasa kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Saya hitung 1 sampai 3. 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman dari sebelumnya, 3 masuk kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata. Oke. Kembali siapapun yang bertanya kepada kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu, menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Ketika bercerita 1, 2, dan 3. Oke. Ya. Ines, ceritakan yang sebenar-sebenarnya, yang sebenar-benarnya terjadi. Aku nggak tahu apa salah Ines. Kenapa sih mertua aku tuh nggak suka sama Ines? Terus? Dia sering memfitnah Ines. Anaknya sering disuruh ke sana ke sini buat kerja rumah. Padahal Ines nggak nyuruhin suami Ines kayak gitu. Terus kenapa sampai suami Ines? Bener nggak dia nyuci baju, pekerjaan rumah dia kerjakan juga semua? Bener nggak? Memang benar sih, tapi Ines nggak pernah nyuruh. Nggak pernah nyuruh. Nggak pernah Terus nyuruh. dia melakukan atas dasar? Sendiri dengan dia sendiri mau. Karena apa menurut kamu? Nggak tahu, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia sayang sama aku, nggak mau buat kerja gimana. Oke, tapi apa yang membuat kamu belum 40 hari kuburan suami kamu juga kering, tapi kamu udah ikut cari jodoh?
Saya sepi, saya butuh teman. Saya butuh curhat. Oke. Kamu sadar juga nggak? Mungkin ada hak ibu mertua kamu di warisan yang ditinggalkan suami kamu. Sadar memang sadar sih, karena dia orang tuanya. Tapi aku juga istrinya. Oke. Aku merasa aku berhak juga dong. Oke, menurut kamu pembagiannya harusnya seperti apa? Pembagian gimana? Pembagian warisannya. Harusnya menurut kamu seperti apa? Ke aku semua. Ke kamu semua? Oke. Jadi ibunya tidak berhak? Tidak. Oke. Oke. Kenapa nggak berhak menurut kamu? Karena aku istrinya. Dia sudah berjanji sama aku. Tidak ada hak ibu mertua kamu sama sekali menurut kamu? Enggak. Tidak ya? Kamu benci dengan ibu mertua kamu? Aku nggak benci, cuman aku nggak suka sering difitnah sama dia. Kenapa menurut kamu kira-kira ibu mertua kamu nggak suka sama kamu? Aku nggak tahu kenapa. Pertanyaannya, harta itu adalah harta yang didapatkan suami kamu sebelum kamu nikah dengan dia atau setelah nikah dengan dia? Sebelum nikah sama dia. Sebelum- Sebelum nikah sama dia, hartanya memang dia udah serahkan ke aku semuanya. Bohong, dia tuh bohong. Oke. Gue nggak suka balik. Ibu gimana, Bu? Menurut Ibu? Oh, tapi dia jujur sekarang lagi direlaksasi. Tidak mungkin bohong. Sudah mungkin. Dia itu perempuan yang suka membalikan fakta. Saya tahu sekali dia. Masa sih? Sekarang dia ngomong begitu di depan Mas Surya. Pada sebenarnya harta anak saya habis semuanya. Iya. Oke. Hartanya udah habis semua emang? Habis dia makan. Ines udah bagi-bagi separuh harta. Kemana? buktinya? Kemana? Bohong, nggak ada buktinya. Separuh dengan dia, separuh dengan Ines. Apa? Separuh dengan siapa? Mak dia. Mana Separuhnya buktinya? sama Oh, udah dibagi, Bu. Mana buktinya? Ngaku dong, Bu. Bu. Oh, ibunya nih. Ini kamu tuh suka membalikan fakta. Ibu! Kamu nikah ke anak ibu, semua harta udah dibagi ke aku, Bu. Mana buktinya? Oke, Tapi Ibu aku duduk udah lagi. bagi sebagian ke ibu. Oke, Ibu duduk lagi kalau gitu. Oke, Ibu duduk lagi. Duduk lagi, Ibu. Duduk lagi. Oke, ini bisa disadarin. Udah ya. Silakan di ini dulu. Oke, Ibu jangan meledak-ledak emosinya, biarkan lebih tenang lagi ketika Ibu melihat benda tersebut. Maju ke kiri, maju ke depan dan ke belakang. 1, 2, dan 3. Oke, rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas Ibu membuat Ibu lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan rasakan kembali ketenangan tersebut muncul dari hati Ibu, dari perasaan Ibu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, sangat nyaman sekali. 3, rasakan kembali kenyamanan tersebut berjalan dari seluruh tubuh Ibu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat Ibu lebih tenang, lebih nyaman. Dan setiap pertanyaan, siapapun yang bertanya, Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang Ibu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Ibu. 1, 2, dan 3. Oke, pertanyaannya, apa benar Ines sudah membagi harta warisannya ke Ibu? Iya, memang benar harta itu sudah. Dari awal dia bohong ini. Terus intinya adalah Ibu udah mendapatkan hartanya dari warisan anak Ibu ya? Iya, Uangnya masih ada nggak, Bu? habis. Habis. Oke, tanya. Ternyata dia yang ngabisin. Habis buat apa, Bu? Ibu kenapa malah benci sama Ines? Padahal kan Ibu yang ngabisin duit. Saya tidak suka sama Ines karena saya itu lebih suka dia. Terus? Yang tadinya saya itu perhatian dengan saya, setelah melihat dia lebih banyak perhatiannya ke dia. Bagaimana saja tidak benci dengan dia? Oke, jadi hartanya sebetulnya udah Ibu habisin. Ya, Ibu berniat untuk menguasai harta semua Ines. ya. Saya ingin menguasai semua. Oke. Emang kalau keluarga Iya. Oke. Dari dulu kita. Hitungan ketiga, semuanya kembali keluar aja, sadar Mas Surya. seperti semula. 1, 2, dan nyuruh keluar aja tuh anak ibu. Oke, Ibu saya mau tanya. Ibu udah dibagi harta warisan sama dia belum? Ya jelas belum lah. Apa?
Warisan itu belum dibagikan, bahkan uang itu dibagikan olehnya. Kamu diam, anak kecil diam. Iya. Saya ngomong sama ibu ya. Ibu jangan emosi bu, ntar pingsan ntar. Ya. Kenapa? Tenang, kan Ines kan udah serahkan separuh harta Ines ke ibu. Jangan stres bu, ntar jantungan. Saya tidak pernah menerima harta itu dan saya tidak akan pernah ikhlas. Ibu, jangan. Apa? Jangan kamu panggil saya ibu. Oke. Saya bukan ibu kamu. Kamu Sekarang kasih saya ada musuh kamu. Oke. Sekarang kamu, Rudi tadi pandangannya ke dia tuh kenapa? Saya nggak tahu. apalagi yang hijau kenapa? Memang kayak keluarga penjahat. Udah, diam. Kamu tahu nggak hidup Jakarta itu? Garis. Kenapa Rudi? Silakan Rudi. Matre itu penting tahu nggak hidup di Jakarta? Kita dasarnya dari orang kaya. Oke, ntar nanti mau ngomong satu. Silakan Rud. Boleh tangannya? Saya mau Buat ngecek apa kamu. mas? Gak apa-apa, pinjam aja. Kenalan aja. Cantik. Siapa nama kamu? Hema. Hema. Wah. Ambisi akan harta. Dan kamu mau Ines. Keluarga jahat. Memang Maksudnya apa, keluarga Rud? jahat. Dia itu pernah seperti naro makanan yang sudah kadaluarsa, berharap Ines sempat memakan itu, tapi syukurnya Ines tidak apa-apa. Oke, Rudi, apa lagi yang Rudi lihat? Saya melihat pokoknya ambisi tentang harta dan dia sangat dia bekerja sama dengan ibunya untuk menjatuhkan Ines. Ines. Iya, berharap Ines menguasai semua harta itu. Oke. Kenapa Rudi melihat Ines juga begitu tajam? Gini, di sini memang kelihatannya mereka berdua jahat. Tapi biar lebih adil, saya juga akan memeriksa Ines. Nah, boleh. Harus itu. Biar terungkap siapa dia Biar sebenarnya. semua orang Nes, tahu tangannya kasih, Nes. kelakuan kamu tuh kayak gimana aslinya. Silakan duduk. Saya merasa kayak semacam perasaan teraniaya di keluarganya. Boleh tangannya, Ines? Tuh biarin, biar semua tahu kelakuannya kayak gimana. Kesedihan, merasa teraniaya. Dia sangat kasihan. Kamu sudah mengungkapkan unek-unek kamu tadi barusan. Iya. Kalau kamu benar-benar merasa terzolimi. Tapi kamu nggak cerita, kamu juga pernah jalan dan dengan suami adik ipar kamu. Oke, benar ya aku? Iya, memang benar. Kenapa? Kenapa emang? Karena suaminya yang centil dengan aku. Oh, kamu yang suka godain dia pasti. Biar